Mantap, NU minta polisi tangkap anak Kiai Jombang yang masih buronan. Kemudian kami berupaya untuk menegosiasi dan sudah koordinasi dengan pihak pemangku pondok untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa bila mana ada keberadaan saudara Yusran DPO MSA, kami minta untuk kooperatif, dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Yai. Hanya satu poin saja, bahwa agar saudara DPO MSA untuk kooperatif dan datang ke Polda Jatim. Tentunya ini menjadi hal yang penting karena kalau bagi masyarakat atau warga termasuk keluarganya yang tahu dan melindungi, tentunya akan ada dampak konsekuensi pasal pidana yang terkait dengan perlindungan bagi DPO, khususnya lebih-lebih terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi oleh saudara MSA. Kan sebisa-bisanya hukum berlaku kepada siapapun, tidak pandang bulu apa golongannya, apa status sosialnya, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau tokoh, mau nggak tokoh, mau katanya ada backup, mau nggak ada backup. Negara yang dalam ini penegakan hukumnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan nggak boleh kalah dengan kelompok atau dengan apapun. Mau pondok pesantren, mau apa, mau Kang Doli, mau apa, pokoknya ngelanggar jelas, nggak bisa di apa. Pelanggarannya jelas bro. Kalau bahasa kami wadih sore, ya. Tindak aja sudah. Kasus ini dianggap fitnah, maka perlu ditegaskan bahwa kasus ini sudah mulai melalui proses penyidikan yang panjang, dan akhirnya jaksa pun sepakat bahwa buktinya sudah cukup sehingga dinyatakan P21. Jadi tahap berikutnya ini tinggal penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti. Tinggal tahap itu yang harus dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, meminta polisi segera memproses hukum anak Kiai Jombang, yaitu MSAT yang masih buronan. MSAT diketahui telah berstatus tersangka di kasus dugaan pelecehan seksual dan jadi buronan Polda Jatim berulang kali karena mangkir panggilan polisi. Hukum berlaku kepada siapapun, tidak pandang bulu dan golongannya apa, status sosialnya, mau kaya atau miskin, maupun sahabat rakyat, mau tokoh, mau nggak tokoh, kata Marzuki. Jadinya mendukung langkah tegas kepolisian untuk menegakkan hukum serta menindak siapapun yang melanggar, termasuk tokoh pondok pesantren. Menurut dia, aparat penegak hukum tak boleh ragu untuk memproses apabila memang ada dugaan tindakan kriminal. Kami dukung polisi dan kejaksaan terus menindak siapapun yang melanggar undang-undang. Kami nggak tahu mau pondok pesantren, mau apa, mau geng Doli atau apa, pokoknya melanggar dan pelanggarnya jelas tidak saja sudah jelas, katanya. Negara diwakili lembaga kepolisian dan juga kejaksaan serta pengadilan dalam aspek penegakan hukum. Atas itu, kata dia, negara tidak boleh kalah oleh kelompok manapun. Penegak hukum harus tetap berjalan. Apabila tidak, kepercayaan masyarakat akan menurun. Sebelumnya ratusan personel gabungan Polda Metro Jaya dan juga Polres Jombang melakukan pengejaran terhadap MSAT. Namun anak Kiai Jombang itu kembali gagal diringkus. Pengejaran terhadap MSAT dilakukan polisi sejak Minggu 3 Juli kemarin. Saat itu polisi mengejar iring-iringan 3 mobil yang ditumpangi MSAT dari desa Sambong Dukuh, Jombang. Namun saat dikejar iring-iringan mobil itu, yakni yang dinaiki MSAT ataupun terus melaju, salah satu mobil rombongan juga sempat hendak melawan dan mepepet seseorang petugas melakukan pengejaran. Tapi dalam pengejaran mobil yang dinaiki MSAT dan satu mobil pengiringnya berhasil melarikan diri dan masuk ke arah pondok pesantren Sidqiyah. Tim gabungan kemudian melakukan penggabungan pondok pesantren Sidqiyah
MSAT bahkan jalan Jombang-Lamongan yang melintasi Ponpes itu ditutup total. Ratusan personel dari BRIMOB bersenjata lengkap dikerahkan, suasana di sekitar lokasi dilaporkan mencekam. Polisi kemudian menerjunkan tim negosiator ke dalam pesantren. Di sisi sebaliknya, akses masuk pesantren juga dijaga ketat. Masa pengikut MSAT, tapi hingga tengah malam upaya tim negosiator yang masuk ke dalam Ponpes gagal. Ratusan personel polisi termasuk pasukan BRIMOB Polda Jatim kembali ditarik ke markas. Diketahui tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik Polres Jombang. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2019. Kasus ini lalu ditarik ke Polda Jatim, tapi polisi belum bisa menangkap MSAT. Kemudian menggugat ke Polda Jatim, ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Hadirnya pun mengajukan pra-peradilan sebanyak 2 kali ke PN Surabaya dan Jombang. Upaya pra-peradilan itu ditolak polisi, pun telah menerbitkan status DPO untuk MSAT. Polda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo bicara soal kasus anak Kiai Jombang, DPO pencabulan. Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo memastikan proses penegakan hukum atas kasus dugaan kekerasan dilakukan tersangka masuk daftar pencarian orang atau DPO berinisial MSAT 41 tahun. Dilakukan secara profesional hingga kini. Pihak penyidik dari jajaran Sudut 3 Jatan Ras dan Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim masih terus melakukan upaya penangkapan terhadap putra tokoh agama di pelosok Jombang itu. Disinggung mengenai kendala-kendala yang dihadapi penyidik hingga membuat penegakan hukum terhadap MSAT terkesan lamban. Mantan Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung itu menyampaikan dalam waktu dekat setelah proses tindak lanjut penegakan hukum terhadap MSAT telah menunjukkan hasil yang signifikan. Sebelumnya warga Jombang sempat dikagetkan banyaknya mobil polisi dengan lampu strobo warna biru menyala tersebar di seantero kabupaten untuk melakukan penangkapan terhadap seorang DPO kasus dugaan kekerasan seksual. MSAT tersangka seorang putra kiai sebuah pondok pesantren di pelosok Jombang. Kapitmas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menerangkan pihaknya melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT pada hari itu, dimulai sekitar pukul 12.00 lebih 45 menit. Di Jalan Raya Jombang, tim dihalang-halangi oleh mobil bernomor polisi S1741ZC. Akibat peristiwa itu salah satu anggotanya terjatuh. Kemudian Dirmanto mengatakan pihaknya kembali melakukan upaya penghadangan terhadap mobil itu dan berhasil diamankan. Mantan Wadir Lantas Polrestabes Surabaya itu menambahkan, saat dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut, ditemukan barang bukti senjata api berjenis airsoft gun. Upaya tindak lanjutnya adalah terus melakukan upaya pengejaran terhadap MSAT. Sementara itu pengacara MSAT mengatakan pihaknya enggan menanggapi perihal adanya upaya paksa dari pihak kepolisian. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, meminta polisi segera memproses hukum anak Kiai Jombang, yaitu MSAT yang masih buronan. MSAT diketahui telah berstatus tersangka di kasus dugaan pelecehan seksual dan jadi buronan Polda Jatim berulang kali karena mangkir panggilan polisi. Hukum berlaku kepada siapapun, tidak pandang bulu dan golongannya apa, status sosialnya, mau kaya atau miskin, maupun sahabat rakyat, mau tokoh, mau nggak tokoh, kata Marzuki. Jadinya mendukung langkah tegas kepolisian untuk menegakkan hukum serta menindak siapapun yang melanggar termasuk tokoh pondok pesantren. Menurut dia, aparat penegak hukum tak boleh ragu untuk memproses apabila memang ada dugaan tindakan kriminal. Kami dukung polisi dan kejaksaan terus menindak siapapun yang melanggar undang-undang. Kami nggak tahu mau pondok pesantren, mau apa, mau geng doli atau apa, pokoknya melanggar dan pelanggarnya jelas tidak saja sudah jelas. Katanya, negara diwakili
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, meminta polisi segera memproses hukum anak Kiai Jombang, yaitu MSAT yang masih buronan. MSAT diketahui telah berstatus tersangka di kasus dugaan pelecehan seksual Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.